Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifatis sholati. Bermula ini itu bab sifatnya sholat, sifat sholat, gerak-gerik sholat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza kunta, jika melaksanakan siapa kamu ila sholat, pada sholat, fa asbir,
Maka seringkali disampaikan oleh para ulama, sholatnya orang itu baik ataupun tidak tergantung bagaimana wudhu mereka. Kalau wudhunya baik, maka sholatnya pun juga akan baik. Asbih itu sempurna wudhunya, berarti olehnya wudhu itu terbasuh semuanya, tidak ada yang terlewati. Maka ketika wudhu kita tidak perlu cepet-cepetan, tidak perlu tergesa-gesa. Setelah selesai wudhunya sempurna, tsumastaqbil qiblah, kemudian menghadaplah siapa kamu al-qiblah pada qiblah. Selesai wudhu masuk masjid menghadap qiblah. Nah, kalau biasanya orang yang selesai wudhu membaca doa ba'datul wudhu, itu sunnah setelah wudhu. Itu sunnah baca doa. Tidak baca doa tidak apa-apa. Habis wudhu langsung masuk masjid menghadap qiblat. Ngapain? Fakabir, maka membaca takbirlah siapa kamu. Ini takbiratul ihram. Apalagi sholat berjamaah, kita melaksanakan sholat jamaah sudah diimami, kita baru itu habis wudhu tidak perlu doa lagi, langsung ngejar sholat. Walaupun sholatnya masbuk, imam makmum masbuk. Sumakro, setelah takbir sumakro, kemudian membacalah siapa kamu pada Al-Quran. Tayassaro, yang lebih mudah apa ma'aka besertamu minal Quran, dari Al-Quran. Jadi setelah takbir membaca Al-Quran yang mudah darimu. Ini bagi yang hafal Fatihah, ya baca Fatihah. Yang tidak hafal, ya apa saja yang gampang. Nah, apakah setelah takbiratul ihram enggak baca doa iftitah? Annahu la yajibu doa al-iftitah. Doa iftitah itu enggak wajib, sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak baca. Iftitah tidak sama, nanti di belakang dijelaskan macam-macam doa. Maka ketika ada orang doa iftitah kok beda-beda, ya jangan disalahkan. Sumaka, kemudian rukuk siapa kamu setelah baca surat atau baca Al-Quran yang mudah apa? Kita hafal Fatihah, ya baca Fatihah. Kita tidak hafal Fatihah, ya bisa. Nggak baca surat-suratnya nggak hafal, cukup Allah, Allah atau la ilaha illallah subhanallah, itu tak ada apa-apa. Memang nggak hafal. Maka dikatakan ad-dinu yusr, Islam itu agama yang paling gampang. Jadi jangan dipersulit. Yang mungkin sulit itu kan kita sendiri. Sholat kalau nggak baca Fatihah nggak sah. Dia yang apa? Nah, yang nggak apa. Ya jangan lalu. Pokoknya apa? Harus bisa Fatihah dulu. Setelah bisa Fatihah baru sholat. Nah, belajar Fatihah bagi orang tua nggak bisa, belum sempat bisa mati dulu nggak kapan sholat. Nggak bisa. Malah kita ini jangan terlalu keras-keras. Semoga yang penting sholat. Oleh Fatihah dalam waktu sholat sing dipocok la ilaha illallah. Orang sholat la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Nanti ada hadisnya di belakang. Setelah kita membaca Al-Quran, maka kemudian rukuk. Setelah itu rukuk hatta tatma'inna, sehingga tumanina siapa kamu ro'i'an hali rukuk. Tak kala rukuk itu matina. Dan tumaninanya rukuk itu biqadri subhanallah, dengan membaca subhanallah sekali toh. Nah, kok di situ 3 kali? Ya, yang baik 3 kali. 1 kali boleh, namanya biqadri subhanallah. Tapi tumaninah sama Allah
Sami Allahu liman hamidah cukup. Jadi kalau agak lama boleh juga. Allahu Akbar. Ini lama ini. Yang bagus memang lama. Karena rukuk sholat itu adalah salah satu olahraganya orang Islam. Jadi sholat begini agak dikedepankan. Ini adalah menarik urat-urat yang di sini. Nah, ketika orang itu sholatnya tumanina, itu peredaran darahnya lancar. Semaka kemudian rukuk siapa kamu hatta tatma'inna raqiyah. Jadi punggungnya lurus. Sumarfa kemudian bangun siapa kamu minar rukuk dari rukuk. Hatta ta'tadila sehingga lurus siapa kamu qa'iman hale tegak. Jadi kalau Tinggal kita rukuk ya, Allahu Akbar. Tidak walking Allahu Akbar begini. Ini lurus Allahu Akbar, tangannya bukan lutut. Orang begini, lutut yang bukan Allahu Akbar ini. Terus kemudian sami Allahu liman hamidah tegak lurus. Enggak kok. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi tegak iktidal itu artinya tegak lurus. Iktidal itu artinya tegak lurus. Itu kalau bangun dari rukuk. Setelah itu masjud kemudian sujud siapa kamu hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu sajidan hali sujud. Sujud itu mempunyai 7 anggota. Kening, ya kening ini nempel sempurna. Jadi bukan kok sini. Orang unji sini enggak. Tapi ini nempel. Kemudian 2 tangan, 2 telapak tangan dibentangkan begini, bukan gini. Bentangan begini. Nah itu lutut. Kedua lutut, ini tatkala lutut, kedua lutut lututnya nempel begini. Ini begini, ini begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adalah 2 jempol. 2 jempol kaki. Kalau rukuk sujudnya gini, 2 jempol kaki, kakinya untuk mancat. Jempolnya mancat. Bukan mancat banget. Tidak gini. Jadi gini. Ini tatkala sujud. Ada yang mengatakan anggota sujud itu 8. Nah yang satu mana? Hati. Jadi hatinya betul-betul sujud. Fahadi sifat rakaat min rakaat sholat. Ini termasuk salah satu sifat dalam rakaat sholat. Sumafal kemudian melaksanakanlah siapa kamu dari pada takbir dan seterusnya. Rakaat yang kedua sama. Rakaat yang pertama takbiratul ihram, kemudian baca Al-Quran. Mana yang bisa Al-Quran? Bisa Fatihah, bisa Fatihah yang lain. Terus kemudian rukuk, iktidal, sujud. Dan rakaat yang kedua sama dilakukan seperti ini. Fi sholatika di dalam sholatmu, kullaha ya semuanya sholat. Akhraja mengeluarkan pada hadis siapa Syab'atul Imam Syab'ah. Walaupun bermula ini lafadzul Bukhari itu miliknya Imam Bukhari wa Ibnu Majah dan miliknya Ibnu Majah. Bi isnadi Muslimin dengan sanadnya Imam Muslim hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu qa'iman halidda. Jadi kalau iktidal itu benar-benar tegak lurus. Qa'iman halid mislahu khalis seperti ma'akhrajahu Ibnu Majah. Fi hadis Rifa'ah di dalam hadisnya Rifa'ah. Indah Ahmad menurut Imam Ahmad Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu qa'iman halid tegak. Itu ulang-ulang ini hatta tatma'inna qa'imannya
kecuali bagi orang yang bungkuk. Kalau bungkuk tidak boleh dipaksa. Bungkuk harus tegak gini, Pak. Repot. Sesuai dengan kondisi. Wali Nasai dan milik Imam Nasai wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah Ibnu Rafi. Innaha sesungguhnya sholat la yatimu itu tidak sempurna apa sholatu ahadikum apa sholatnya salah satu kamu. Apa sholatu ahadikum apa sholatnya salah satu kamu hatta yusbih sehingga disempurnakan apa al-wudu apa wudu atau hatta yusbih sehingga disempurnakan apa al-wudu apa wudu kama seperti perkara amal yang perintah pada Allah siapa Allah Ta'ala. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibnu Rafi mengatakan sholat itu tidak sempurna manakala wudunya juga tidak sempurna. Maka ketika wudu itu kita hati-hati. Nek punya jenggot ya wudu di gosok-gosok. Nek jenggot itu tebel, mau sing apik rasa jenggot. Dia tidak membingungkan tak kalah. Ini jenggot kayak apa? Jenggotnya jenggot pedes ya. Dibasuh gini kok dalamnya belum kena air, lalu usek-usek. Nah ketika kita basuh hanya jenggotnya, kulitnya tidak kena, ini tentunya tidak sempurna. Maka dikatakan layatin sholat ahad, sholatnya tidak sempurna. Ya sing apa yang rasa di jenggot, dikerok air. Nah nanti kalau tidak punya jenggot, ngilangi sunnah. Sunnah kan juga bukan di jenggot itu dimiliki oleh orang supaya mereka tambah tawaduknya, tambah tunduknya. Kalau punya jenggot itu kan nggak celelehan gitu. Kadang jenggotnya agak celelehan yang kalau begini. Yang di jenggot lebih bagus ketika waktu kita sunat kulitnya supaya. Nah kemudian ketika basuh itu sempurnanya. Ini adalah termasuk anggota wudu sampai adnan. Adnan itu berarti sini itu masuk. Ini termasuk anggota wudu. Maka kita bersihkan gitu. Karena semuanya sama. Nah kalau ibu-ibu gimana? Maka ibu-ibu itu kalau wudu dia dulu ulama dulu ngasih kenapa kita dikasih dua kerudung. Ada kerudung besar, ada kerudung kecil. Ketika mau wudu kerudung besarnya dicopot, kayak kerudung kecil supaya wudunya bisa sempurna. Itu untuk ibu. Kalau bapak-bapak kan kopiah nggak perlu dicopot. Termasuk siku-siku gitu Pak. Saya mau pas siku-siku kok dilewati begini, biar sempurna wudunya. Kemudian wudu tangan juga diberikan sela-sela jarinya kena air. Jadi wal hasil layatin sholatu ahadikum hatta yusbihal wudu. Tidak dikatakan sempurna sholat seseorang manakala wudunya tidak sempurna. Tsumma yukabbir kemudian membaca takbir. Siapa ahad Allah pada Allah. Mereka membaca takbiratul ihram. Setelah membaca takbiratul ihram wayahmadu dan membaca alhamdulillah atau wayahmadu dan memuji siapa man kepada Allah. Bi qiraatul Quran dengan membaca Al-Qur'an. Setelah takbir mereka membaca Fatihah. Illa anna qaulahu fa in kana maka jika ada maka itu bersamamu apa Quran. Jika kita hafal, kalau kita nggak hafal Fatihah gimana? Maka disebut di sini fa in kana maka Quran. Jika kamu punya Al-Quran, ya baca setelah takbir baca Al-Quran, baca Fatihah. Wa yusni dan memuji siapa man alaihi atas Allah fiha di dalam sholat. Jadi di dalam sholat
jika hafal Fatihah Al-Fatihah maka membacalah siapa kamu. Wa illa, dan jika tidak, kata-kata wa illa dan jika tidak, kalau engkau bisa bapak-bapak ibu-ibu hafal Fatihah, baca Fatihah setelah takbiratul ihram. Nah jika tidak hafal, apa yang harus dibaca? Fa'ahmidillah, maka membaca alhamdulillah. Jadi tidak hafal Al-Quran, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh memang tidak hafal. Jangan lalu disamakan, maka kadang-kadang orang kalau kamu tidak baca Fatihah, sholatmu tidak sah. Kadang-kadang gitu. Lalu mereka nggak hafal, bagaimana? Enggak hafal. Ayat al-Fatihah alhamdulillah. Wakabil, dan membaca takbir siapa kamu kepada Allah. Alhamdulillah tidak bisa, bisanya takbir. Setelah Allahu Akbar, cuma bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga apa? Takbir tidak bisa lagi. Wahalal, dan membaca tahlil siapa kamu kepada Allah. Jadi setelah Allahu Akbar, kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, mereka enggak hafal, cukup la ilaha illallah. Enggak hafal. Jadi maka kita ini jangan mempersulit. Ada orang tua sudah umur 60 lebih baru mau sholat. Pak, sholatmu enggak sah kalau enggak pakai Fatihah. Loh, mereka enggak bisa. Belajar dulu, Pak. Nanti setelah bisa Fatihah baru sholat. Lalu bisa Fatihah, Pak. Kapan sholat? Dan maka ad-dinu yusrun, Islam itu agama yang paling gak bisa Fatihah, cukup alhamdulillah, cukup Allah, cukup la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wali Abi Daud, dan miliknya Abi Daud. Kemudian membacalah siapa kamu bi ummil kitab, dengan umur kitab. Umur kitab itu ya Al-Fatihah. Wa bima, dengan perkara saya yang menghendaki siapa Allah. Kalau Fatihah enggak bisa, ya bima dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wali Ibnu Hibban, dan menurut Ibnu Hibban, milik hadisnya Imam Ibnu Hibban, bima sita, kemudian dengan apa saja sita yang menghendaki siapa kamu, yakni dengan ayat-ayat atau dengan zikir, dengan yang lainnya. Lalu disebut ma la yatimu illa bi. Kalau sholat kita tidak akan sempurna kecuali dengan tadi. Kalau bisa Fatihah, nggak pakai Fatihah ya bisa. Kemudian Fatihah memang nggak bisa, ya cukup dengan ayat tadi yang saya sampaikan, yakni alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamid, dan dari Abi Hamid As-Sa'idi, yang bangsa Sa'idi, yakni Abu Hamid ibnu Abdurrahman bin Sa'id Al-Ansari. Qala, berkata siapa Abi Sa'id, Ra'aitu, melihat siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara, jika takbiratul ihram siapa Nabi. Ja'ala, maka menjadikan siapa Nabi yadaihi, pada kedua tangannya Nabi, dijadikan hadwa mangkibaihi, hale lurus kedua pundaknya Nabi. Jadi Nabi itu sholat yang dilihat oleh Abi Hamid Al-Ansari atau Abi Hamid As-Sa'idi. Kalau sholat Nabi itu angkat tangan, takbir itu lurus dengan pundaknya. Maka ada yang Allahu Akbar ini, ada yang Allahu Akbar lurus telinga. Dan kedua-duanya sah. Karena memang ada hadisnya. Nanti yang lurus telinga juga ada. Jadi Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang Allahu Akbar begini juga ada. Kita nggak perlu nyalakan orang. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar begini. Ada yang Allahu Akbar sudah disini selesai Allahu Akbar sini baru ada. Ya, yang bagus di mana? Kalau Rasulullah Allahu Akbar. Jadi pas banyak ngomongnya tidak begitu. Tapi ada pula yang Allahu Akbar. Ada yang begitu.
cukup Allah. Ada yang begini, ya biari punya maksud sendiri. Ini tuh katanya ngikut, setan jepit, nggak usah dia Allah. Disikut sekarang setan ngomongin. Ya begini, nggak apa, silakan, nggak ada masalah. Yang penting, sholat itu nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Allah Akbar ini tak. Ya Rasulullah pernah melakukan begitu, pernah melakukan tidak sengaja. Jadi jangan lalu kita katakan tidak sah begitu. Ya sah saja. Wa idza raka'a dan tatkala rukuk siapa nabi, amkana maka meletakkan siapa nabi yadaihi pada kedua tangannya nabi, diletakkan min rukbataihi dari kedua lututnya nabi. Fa'idha raka'a faj'al rahataika ala rukbataika. Jadi ketika rukuk itu tadi telapak tangannya diletakkan di lutut sini, tidak di atas, di lututnya. Pas nyekel lututnya. Nah gitu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ke bawahnya boleh enggak? Kita ini kan melakukan sunnah Rasul. Suma hasoro kemudian mengatakan siapa nabi dahulu pada punggungnya nabi. Suma hasoro kemudian mengatakan siapa nabi dahulu pada punggungnya nabi. Ya tadi begini. Jadi kalau orang dulu mengatakan tatkala rukuk itu punggungnya diletakkan papan lurus. Andai kata diletakkan gelas itu gelasnya tidak masuk. Itu ulama dulu menyampaikan begitu. Jadi cokok-cokok bentuknya gini, tapi lurus gini. Ya selurus-lurusnya bagi yang punya punggung. Kok punggungnya bengkok, jadi bengkok. Jangan dipaksa. Hatta hanya sehingga merkungkung ya kayak gitu. Siapa nabi? Fa'idha wafa'an maka tatkala mengangkat siapa nabi roksahu pada kepalanya nabi, mengangkat kepala dari rukuk istawa, maka menyamakan siapa nabi, tegak lurus. Kalau bangun dari rukuk, i'tidal itu lurus kepala, lurus dengan punggung, tegak benar. Hatta ya'uda sehingga kembali apa kullu kofarin, apa setiap citok uduk. Jadi balik lurus begini, enggak kok begini. Sami Allahu liman hamidah masih gini enggak? Tapi gini. Sami Allahu sama begini, Sami Allahu liman hamidah ini tegak. Orang kok begini. Sami Allahu liman hamidah gini terus enggak? Jadi gini, tegak. Ini tatkala bangun dari rukuk. Jadi citoke balik lagi seperti semula. Maka nahu pada tempatnya kofar, ini kembali seperti biasa. Fa'idha sajada maka tatkala sujud siapa nabi wa du'a maka meletakkan siapa nabi yadehi pada kedua tangannya nabi ghairu muftarosin hali tidak dicengkeramkan. Jadi ketika sujud itu tangannya begini, telapak tangannya gini dibentangi, tidak begini. Kan ada kadang-kadang orang sujud itu tangannya gini, ya, tapi gini diletakkan begini. Ini tatkala sujud tangannya tidak harus tidak dicengkeramkan, tapi betul-betul diletakkan begini. Ghairu muftaros. Fastaqbal maka menghadapkan siapa nabi bi atrafi usul asabi rijlaihi dengan jari-jari kakinya nabi dihadapkan al-qiblat tadi jari-jari yakni ini rukuk begini, tangannya begini, ini jari-jarinya ini menghadap kiblat. Ini rotok betul. Begini, orang ini begini. Ini semua jari-jari tatkala sujud, mulai jempol, terus tangan kaki jari
begitu. Oh jari-jari begitu. Jadi tangannya begitu. Enggak perlu panjang gitu, enggak perlu juga. Ini cuma begini. Ya. Ini jari-jari menghadap gitu. Paham ya? Wastak bagi atraf yusufi rijli al-qiblah. Maka ada di dalam sarana hadis itu Tuhan as-sudah ala sabati aqlim. Saya diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota kening, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki, ini jari-jarinya. Mulai jempol sampai jari-jari yang lain. Wa idza jalasa dan tatkala duduk siapa Nabi fi rakaatain di dalam 2 rakaat, yakni sujud di antara duduk di antara 2 sujud. 2 rakaat yang dimaksud rakaat ajlu sudah sadar ausat. Jadi duduk yang terakhir atau duduk di antara 2 rakaat juga bisa, yakni duduk tahiyat. Jalasa maka duduk siapa Nabi ala rijli atas kakinya Nabi al-yusra yang kiri. Wa nasaba dan menegakkan siapa Nabi al-yumna pada kaki yang kanan. Yani duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu kalau Nabi duduknya begini. Ya begini. Yang telapak kaki kiri didudukin, yang kaki kanan ditegakkan. Ini begini. Nah kalau toh sholatnya duduknya begini, boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Mau saya sendiri kadang-kadang ya begini, karena kadang-kadang begini ini sakit. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan begini, kalau nggak sakit ya begini. Nah gini, ini duduk tahiyat awal. Nah kalau tahiyat akhir, begini. Ininya di bawah, ininya di bawah. Ini tahiyat akhir. Seumpama begini, ya nggak apa-apa. Tapi yang bagus yang ngikuti. Kadang-kadang ya ini, kadang-kadang ya ini. Pokoknya gitu aja. Paham ya? Wa idza jalasa dan tatkala duduk siapa Nabi fi rakaati di dalam rakaat al-akhirah yang akhir. Ya tadi duduk rakaat tahiyat yang pertama sudah saya contohkan, tahiyat yang terakhir juga sudah kayak itu bentuk duduk. Wa qaddima dan menegakkan siapa Nabi. Wa qaddima wa qaddama rijlahu al-yusra. Wa qaddama dan menyalingkan siapa Nabi rijlahu pada kakinya Nabi al-yusra yang kiri, kaki yang kiri diselopoknya ini sore kaki kan. Wa nasaba dan menegakkan siapa Nabi al-ukhra pada kaki yang lain, yakni kaki yang kanan tegak, kaki yang kiri nyelopok di bawah kentol. Wa qa'ada dan duduk siapa Nabi ala maq'adatihi atas tempat duduknya Nabi, yakni pantatnya duduk di lantai. Yang kaki kiri nyelopok di bawah, yang telapak kaki kiri nyelopok di bawah kaki kanan. Yang kaki kanan ini tegak, kayak tadi duduk. Akhraja mengeluarkan buku pada hadis siapa Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari. Maka Rasulullah sering mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Pasti hadis ini kan membingungkan. Kita disuruh melihat Nabi, kita disuruh melihat sholatnya Nabi. Kalau kita sholat seperti sholatnya Nabi, gimana kita melihat? Sementara kita tidak pernah ketemu Nabi. Maka disitulah munculnya sanad. Orang melakukan ibadah, punya ilmu itu harus punya sanad nyambung sampai Rasulullah. Dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke sana. Karena kita nggak bisa melihat cara wudhunya gimana, maka ada kitab ini dikarang oleh para tabi'in. Jadi kemudian nyambung sampai Rasul. Maka ilmu itu butuh berguru. Kalau ilmu tidak digurukan, itu gurunya adalah syekh. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar juga ada hadis anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yarfa yadayhi dua mangkibaihi naikati. Jadi menurut Ibnu Umar itu angkat tangan lurus dengan kedua pundak ini ketika takbiratul ihram. Maka kadang-kadang kalau takbir bangun diangkat juga, kadang-kadang juga jadi yang paling penting itu takbir awal. Takbir awal dan bangun dari rukuk. Wa an Ali bin Abi Thalib dan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada satu hadis yang tadi saya katakan sampai ke telinga itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani hatta ada udhunain. Jadi ketika takbir itu tangannya diangkat lurus dengan telinga. Allah lurusin karena tangan jempolnya begini ngapain? Menutupi telinga supaya tidak dengar jeritan setan. Ketika kita takbir itu setan jerit. Allah, aku jerit maka telinganya tidak dibelaskan. Ibnu Hajar al-Asqalani Allah. Jadi telinganya disumpeli kayak-kayaknya gitu. Nah, yang bagus gimana? Kata Rasulullah khairul umur ausatha, yang biasa-biasa saja. Ya ikuti Ibnu Hajar al-Asqalani, ikuti Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak usah Allah. Enggak usah tinggi. Enggak usah macam-macam, biasa-biasa saja. Wa an Ali bin Abi Thalib dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anahu sesungguhnya Nabi karena itu ada siapa Nabi idza qama tatkala melaksanakan siapa Nabi ila sholat pada sholat. Qala bersabda siapa Nabi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Nabi itu kalau sholat setelah takbiratul ihram membaca doa Jadi dibaca, cuma baca doa iftitah macam-macam. Nanti di belakang ada semua. Ada yang bacaannya aku Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ada begitu, ada subhanallahumma wa bihamdika tabaraka. Nah yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ya jadi salahke. Ono sing darani enggak begitu, enggak ada itu ngada-ngada. Adanya adalah membaca Allahumma subhanallahumma bihamdika. Ya dia ngertinya cuma gitu. Padahal doa iftitah itu banyak. Nabi juga pernah mengatakan subhanallahumma bihamdik, dan Nabi juga pernah menyampaikan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Dan Nabi juga mengatakan wajjahtu wajhiya. Jadi semua doa yang penting diwajib. Orang diwajib kan? Wong gawat. Umpama kayak sholat tarawih itu tidak dibaca. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Sah saja. Wong doa iftitah ini enggak wajib. Itu sunnah. Lalu jika ada orang di masjid sana sholat tarawih cepat-cepatan Allah, yang penting kan tumanina itu bikotri subhanallah. Bacaan Fatihahnya sebenarnya diwaca cepat ya. Wajah itu wajah dari faktor samawati. Wajah itu menghadap siapa saya, menghadapkan siapa saya. Wajib pada wajah saya hadapkan dari padanya. Faktor yang menjadikan siapa dari as-samawati pada langit wal ardh dan bumi. Dibaca ila qaulihi sampai sabdanya Nabi minal muslimin. Dan disebutkan di sini semuanya, tapi cukup sampai ila minal muslimin. Bahasanya wa ana awwalul muslim. Ditambah Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila Allahumma ya Allah anta Tuhan al malik itu raja, la ilaha tidak ada yang berhak disembah
Wa anta halifun la Tuhan Rabbi itu Tuhan saya, wa ana halifun la saya abduka itu hamba Tuhan ila akhirih. Rawatibul pada hadis siapa Muslim Imam Muslim. Jika dia membaca dalam tu nafsi wa araftu bidambi wa firli dunubi jami'an innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini bi ahsanil akhlaqi la yahdi bi ahsaniha illa anta dan seterusnya. Jadi doa kita itu banyak. Silakan mana yang mau dibaca, yang sudah hafal ya sudah. Tak cari yang lain lah. Nanti begitu cari yang lain, oh ini yang benar subhanallah wa bihamdihi. Nyalakan orang. Maka orang itu semakin banyak ilmunya, mereka tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Maka menuntut ilmu itu dianjurkan sampai meninggal dunia. Terusnya anna dzalika sesungguhnya yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi sholatil lail itu di dalam sholat malam. Kalau sholat malam Nabi itu setelah takbiratul ihram itu membaca Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Di walhasil doa iftitah itu tidak wajib tapi sunnah. Jadi dibaca macam-macam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalau ada yang ditanya silakan. Monggo, saya buat ngomong ini. Dia mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, moga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang nafi' di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha as-sudur wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi